Kembali lagi di acara Giving Out Something More Unique. Tuh. Kenalin dulu nih Des, siapa kita nih Des. Oke teman-teman, nama gue Del Dimas. Gue Nama- nggak sendiri kali ini. Mau berebut kan, berebut jadi. Emang semangat banget, excited banget pastinya. Nah, nama lu siapa Des? Gue belum kenalan. Nama gue siapa? Nama lu siapa Des? Gue belum kenalan. Des, ya udahlah. Gue Desna, gue temannya Dimas. Iya, alhamdulillah diakui teman. Lu tuh sebenarnya gini ya. Konsepnya apa sih pakai topi kayak gini gitu kan? Terus Ya. pakai kemeja tapi digulung gitu kan? Terus ininya agak-agak gelap, bukan kulit ya. Kok ini celana mohon maaf maksudnya. udah bawaan dari sana ya Bu ya? Iya maaf. Belang-belangnya juga Sebenarnya gitu. mau tahu konsepnya kayak apa sih sebenarnya Dimas nih hari ini? Gitu. Sebenarnya konsep gue sih nggak yang gimana-gimana Uh-huh. karena kalau gue sih yang penting nyaman. Terus gue Uh-huh. pakai topi ya karena memang panas ya kan. Uh-huh. Terus juga musim hujan. Jadi kalau misalnya pakai topi itu kan paling nggak kan mata gue tuh kayak terlindungi kayak. Coba kasih tahu, kayak hujan coba gitu. kasih tahu sobat Yuji, emang kelihatannya oke gak sih Dimas? Oke dong. Oke ya. Tapi Emang- kalau menurut gua harus ada yang dikoreksi dikit sih. Emangnya kurang apa? Nanti nih di gimmick kali ini, episode kali ini. Lu jangan gitu dong, gue jadi nggak pede nih. Enggak, makanya justru itu nanti setelah ini gua akan kasih tahu beberapa hal yang bisa membuat penampilan lo lebih oke. Tapi emang sih cewek gue bilang katanya Ya kan? penampilan gue kayak kakak Ya kan, banget. emang pas banget gimmick episode kali ini akan membahas soal fashion. Duh penasaran banget ya, sobat Yuji Penasaran gimana? sih. Penasaran nggak? Kalau Nah. perlu modalin juga bajunya. Nanti tenang Oh, aja, bener nih? benar. Aduh. Nah kalau lo pribadi ngikutin nggak sih mengenai fashion ini? Jujur kalau gue tentang fashion, Mhm. gue hanya seneng lihat aja. Tapi kalau untuk makainya misalkan yang sekiranya emang ribet, gue nggak pernah yang ikut-ikutan. Karena menurut gue, fashion menurut gue yang penting gue tuh nyaman aja sih, gitu aja. Ya gue nyaman dengan kayak gini ya udah. Berarti kalau misalkan penampilan lo kayak gini nih, sering, ini nyaman? Nyaman. Oh gitu. Tapi sebelum lebih lanjut nih, sebenarnya gue juga mau ngasih informasi juga nih buat teman-teman. Tadi kan gimmick, something more unique, Iya. ya kan? Nah ini mengenai perkembangan soal fashion. Soal fashion. Jadi sebelum sampai 2020 ini, Yes. nah fashion itu sama halnya dengan manusia lah ya, mengalami perubahan gitu. berkembang. Nah ini mulai dari yang paling tua banget ya, aduh kenapa waktu tua nengoknya ke kamu gitu ya, Iya, nggak kenapa mulai sih? dari tua banget nih pada tahun 1915. Nah di periode ini tuh disebutnya dengan periode Titanic, Jadi era Titanic. yang film kapal Titanic gitu. Yang cek. Iya, gitu 1915. Nah, itu tuh ciri khasnya adalah pertama cowok-cowok pada zaman pada zaman itu Heeh. punya kumis yang kayak Pak Oh, Ogah yang kumis yang melengkung. melengkung, Ya, yang melengkung ya, gitu ya. tuh ya. Terus abis itu ditambah dengan dasi kupu-kupu. Itu udah ciri khas banget Iya, pria-pria benar. tahun 1915. Dan juga mereka itu pakai flat cap, jadi topi yang flat gitu. Oh, bukan topi begini Kebayang nggak berarti? sih? Enggak. Itu nanti beda Oh, zaman. beda. Gitu kan. Terus juga ditambah dengan berarti pakaiannya tuh kayak bukan blazer, Tapi kayak rompi. kayak gitu. Jadi yang identik tuh adalah dasi kupu-kupunya. Karena dingin, Des. Dulu ya. Dulu. Apalagi kan Titanic ya. Titanic kan di lautan. Enggak. Salju, nabrak Itu salju. eranya Belum ada, kedinginan gitu. dingin. Perasaan tapi si Jack nggak pakai itu deh di film Titanic. Apa Lu kita nggak ganti? tahu kan kalau pas di kamar nih kedinginan nih pakai apa? Pakai Emang lu di rompi. kamar Jack? Oke, next langsung 1975. Nah, kalau ini pada tahun 1975 ini kan lagi banyak-banyaknya ini ya Apa nih? klub Apa nih? Oke. Hiburan lah tuh, tempat hiburan. disco gitu kan, Nah, klub. disco. Jadi fashionnya juga lebih ke untuk apa Untuk namanya? party. Ya betul ya. Nggak kayak gini Mas, kalau kayak gini kayak Enggak ini kayak yang ini ya. udah deh nanti deh kita kasih tahu deh kalau stylean kayak gitu tuh kayak mau kemana gitu ya. Iya. Oke. Merusak ya. Terus next langsung ke tahun 1995. Nah, kalau ini udah apa namanya? Udah mau ke tahun 2000-an kan. Kayak dunia itu semakin mengalami globalisasi, Iya. tapi fashion zaman di tahun itu justru malah mengalami kemunduran. Iya, jadi kan Uh-uh. ya emang gitu ya. Jadi seleranya orang-orang kan beda-beda. Ada juga orang yang mungkin terbiasa sama biasanya gini, kalau gue ngelihat orang-orang tuh fashionnya dipengaruhi sama selera musiknya dia. Itu bisa mempengaruhi juga. Misalkan ada orang yang suka musik The Beatles gitu. The Beatles, kan. iya. Dia pasti ngikutin seolah-olah memang dia tuh fashionnya ke arah sana. Begitupun juga yang lainnya gitu kan. Oh. Kayak
Kayak Cutbray kan? Cutbray itu kan dulu hype juga kan? Nah sekarang masih banyak ya Mas? Betul banget. Nah di tahun 1995, nah itu lihat yang tadi lo udah beberapa lo sebutin kayak Cutbray, terus kan berarti itu kan jatuhnya oversize juga ya, jeans kayak gitu. Nah terus denim juga masih tetap stay sampai sekarang ya kalau denim. Oke, kita masuk ke era 2000-an nih, udah 2005, gue udah lahir. Udah. Itu gue SD berarti. SD. 2005. Berarti gue juga ya? Gak tahu. Nah pada tahun 2005 ini gaya pria itu nggak mengalami banyak perubahan sih dari tahun 1995 karena juga kan itu juga belum sampai 1 dekade ya? Belum. Udah dong coy. Dari 1995. Oh iya. Udah. Tapi nggak terlalu berarti banyak. Berarti biasanya fashion itu mengalami perubahan setiap 1 dekade. 1 dekade ya. Tapi gue ngerasa kayak fashion gue gini-gini aja. Berarti gue yang nggak berubah kali ya. Nah di 2005 ini tuh masih sama. Mereka masih selalu mengkombinasikan style mereka itu dengan denim. Dengan denim terus juga kacamata sport kayak. Ini kacamata sport bukan? Enggak, ini kacamata gaya aja ya? Kacamata gaya, kalau misalnya sport ada talinya ke sini, kayak kacamata renang, kayak buat main futsal. Itu ada. Nah sekarang dari tahun 2005 kita move on dari 2015 sampai sekarang. Nah kalau menurut lo sendiri gimana fashion zaman sekarang? Gue mengaca sama role model ya. Siapa sih role model lu? Enggak, bukan role model gue, tapi lebih kepada gue berkaca sama satu sosok di Indonesia yang menurut gue dia modis banget. Cowok penyanyi. Sapose. Ada Rizky Febian loh. Oh Rizky Febian. Rizky Febian menurut gue salah satu penyanyi cowok yang memperhatikan banget. Iya dia memperhatikan banget dari atas sampai bawah apa yang dia pakai. Misalkan dia pakai satu merek, semuanya satu merek. Ciri khas dia apa sih menurut lo? Ciri khas dia selain suaranya, tapi stylenya itu dia. Dia tuh pakai celana yang gombrong-gombrong, baju yang gombrong-gombrong juga dimasukin. Kalau terus ala-ala Ardito juga, ngerti nggak? Dan kalau misalkan pada saat gue nyari informasinya tentang Rizky Febian, jadi Rizky Febian itu role modelnya Justin Bieber stylenya. Tapi yang gue lihat sih memang lebih kalau secara general lebih casual ya. Gayanya casual nggak aneh-aneh. Apa gitu. Ya lebih chill aja gitu. Dan lebih kelas gitu ya. Iya kelas. Karena mereknya juga kelas. Tapi di luar dari merek itu emang karena dia pinter mempadu-padankan fashionnya jadi kelas cocok, casual gitu. Benar banget. Gitu. Intinya sih kalau lo mau kayak style tertentu mau lo dari tahun berapa intinya menyesuaikan sama diri lo juga. Kalau misalkan cocok, bisa oke lo nyaman, lo pede, itu style yang tepat untuk buat lo gitu. Tuh, yang penting adalah percaya diri. Karena kalau misalkan lo udah percaya diri, lo akan merasa ya udah lo oke gitu. Iya, kayak gue gini aja percaya diri ya kan. Percaya diri banget. Tapi memang harusnya dirubah sih kayaknya. Betul. Nah, makanya kita udah di acara gimmick ini ya kan, aku akan memberikan something. Memberikan sesuatu yang unik yang bisa merubah penampilan kamu gitu loh ya. Bener nih. Pas banget nih acara gimmick. Oke, kalau gitu lu persiapin nih. Persiapin karena nanti setelah ini juga akan ada tips, trik yang akan tentang fashion juga nih. Tentang fashion juga tentunya. Oke, kalau gitu jangan mantap di gimmick. Giving out something more unique. Kembali lagi di acara Gimmick Giving Out Something More Unique. Masih bersama gue Dimas dan juga Desna di Gimmick. Balik lagi terus aja nama acara kita gitu. Di segmen ini katanya Desna mau ngasih tips buat gue, sebenarnya buat sobat Yuji juga. Buat sobat Yuji, betul. Jadi ada tips apa nih bakal lo kasih ke kita semua biar kita jadi kan sekarang kita lagi fokus membicarakan mengenai fashion, ya kan? Fokusnya emang di fashion buat pria, buat lelaki manja. Kan kok cewek udah banyak banget tuh. Biasanya yang cowok nih yang cuek-cuek sama penampilannya ini bisa banget nih. Betul. Nah ini ada tips-tips untuk siapa? Untuk para lelaki di luar sana, sobat Yuji yang punya kulit kayak gue. Seperti Dimas. Sistem belang. Kayak zebra. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebenarnya di luar sana gitu kan orang Indonesia ini kan berbagai macam ya warna kulitnya. Ada bukan putih tapi ada yang skin tone-nya cerah, ada yang kuning langsat, ada yang lebih undertone-nya pink, ada yang gelap, ada yang kuning, brown gitu kan. Nah, kalau di episode kali ini khusus yang skin tone-nya itu agak sedikit brown atau coklat atau gelap gitu. Karena
biasanya orang tuh udah punya pandangan yang pesimis gitu loh. Iya. Kayaknya kalau orang yang punya skin tone gelap itu gue nggak cocok pakai apa-apa. Padahal nggak gitu. Tetap jelek gitu. Nah, kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih nggak mikir gitu, gue tetap percaya diri sama apa yang gue pakai. Cuma kadang ada beberapa baju atau warna yang nggak bisa gue pakai dan gue ngerasa nggak pede. Gue hanya itu aja sih sebenarnya. Nah kalau misalkan menurut lo sendiri nih, sebelum gue kasih tahu kan si something ini gitu kan, apa sih warna-warna yang menurut lo akan anti banget pakai warna itu gitu? Sebenarnya sih warna cerah ya. Gue paling highlight banget, gue nggak akan pakai yang namanya kuning stabilo. Oh iya. Iya, gue nggak pede aja. Terus lo gimana kalau misalkan lo pakai kemeja gue? Ini lo bayangin ya, gue kulitnya begini, ya kan? Nah lo bayangin. Terus gue tuh turnamen futsal dengan jersey. Jam berapa? Ya, gue harus bayangin harus berapa nggak sih? Iya, nggak apa-apa merem juga. Lo mau hipnotis gue. Terus gue pakai jersey yang warnanya kuning stabilo dan gue harus main di lapangan tengah hari bolong. Ini kuning loh kemeja gue. Kuning stabilo, kuning yang terang banget. Yang biasanya ditemuin tuh di sepatu futsal gak sih? Iya. Biasanya jersey itu ada kayak gitu dan itu menurut gue kayak pas gue foto gitu kan, aduh nggak banget, dan gue udah di situ nggak pernah mau pakai lagi yang namanya ya baju-baju yang terang-terang kayak gitu. Tapi betul Dim, karena gue juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang kebetulan punya skin tone sama nih kayak Dimas, berkulit gelap ya kan. Nih pertama banget hindari pakai baju bener tadi warnanya yang cerah. Cerahnya itu cerah dan nabrak, maksudnya nabrak ke skin tone lo gitu loh. Nah tapi sebenarnya nggak semua warna cerah nggak bisa dipakai sama orang-orang yang berkulit gelap. Kayak misalkan warna-warna yang cerah tapi warm kayak merah, terus juga orange, itu masih bisa masuk gitu. Justru malah menunjukkan diri kalian itu lebih cerah gitu loh. Jadi kayak sunbright like diamond gitu. Sunbright like diamond gitu. Iya kayak gitu. Tapi gue gini sih Des, kalau misalkan gue pakai baju, gue tuh emang dari awal emang suka banget warna hitam. Warna hitam. Mau itu cocok atau enggak, emang gue harus suka warna hitam gitu. Tapi gue sometimes warna aman itu. Iya, sometimes gue juga suka kayak misal gue hangout kemarin gue pakai baju putih, masih pede gue. Tapi kalau misalkan udah yang kayak kuning stabilo tadi, itu gue nggak pede sama sekali, bener-bener nggak pede. Tapi kalau bisa memang dihindari sih warna-warna kayak gitu ya, warna-warna pink aja gue nggak pede. Magenta tuh nggak? Magenta tuh agak sedikit kayak purple. Tahu. Tapi itu lebih cerahnya pink purple lagi. Gitu, lebih metalik lah berarti ya. Terus juga kayak kuning stabilo tadi, terus hijau, benar-benar hijau. Mungkin hijau klorofil banget kayak gitu. Itu bukan, justru hijau terang. Kalau hijau army, stabilo ya. Iya, kalau hijau army, terus hijau yang mesti kayak daun, hijau daun. Suara ibu-ibu ngaji. Oke, next kalau tadi kan lo bilang juga lo masih pakai warna putih ya? Iya. Ya. Tapi sebenarnya hati-hati banget dengan permainan warna putih. Ketika orang yang memang skin tone-nya itu gelap ya, ketika dipadu-padukan putih, bawahnya putih, itu juga kurang oke gitu. Jadi lo bisa mungkin mengkombinasikan atasan putih itu, kemeja putih dengan jeans atau denim gitu. Jadi nggak putih-putih kayak seragam rumah sakit Kak gitu. Oh no. Terus kayak mau upacara juga deh. Iya gitu ya kan. Nah, kalau tadi udah jangan pakai baju warna putih, jangan pakai baju yang warnanya terang dan nabrak gitu kan. Disarankan pakai baju yang warnanya cerah tapi warm, yang tadi orange, merah gitu kan. Dan juga ditambah dengan aksesoris gitu loh. Aksesorisnya bisa kayak jam tangan. Nanti dieditnya suara kling gitu ya. Terus juga bisa juga ditambah dengan misalnya mungkin yang suka perhiasan itu kan nggak cuma cewek ya, cowok-cowok juga suka pakai diamond, cincin gitu kan, ring, nggak harus diamond, kan pakai cincin atau gelang gitu, atau gelang. Nah nanti gue punya sesuatu juga buat lo, nanti akan kasih tahu ya. Nah salah satunya adalah alternatifnya itu pakai kemeja lengan pendek, nih udah ya kan. Terus juga celana chino, tau kan celana chino tuh tahu. Tahu dong. Tahu gue. Kalau nggak tahu kita pergi aja, kita nggak usah syuting, kita belanja. Mangga 2. PGC. Nah, jadi itu kan kemeja, lo membayangkan, mungkin sobat tujuh juga bisa bayangin yang kayak kemeja lengan pendek ini udah dipakai sama Dimas, terus ditambahin sama pakai celana chino, terus pakai jam tangan, pakai gelang, nanti kita akan merombak Dimas ya. Pakai sepatu juga jangan lupa, jangan nyeker atasnya bagus,
gitu kan. Oh iya benar tuh sepatu juga. Next, selanjutnya ada kemeja denim sama celana chino, sama bahannya denim, kemejanya terus celana chino. Atau juga pakai kaos aja, kaos polo shirt dan juga jeans. Nah, itu udah ganteng banget cowok gitu kayak udah casual. Tapi kan emang ada quotes cowok kalau udah pakai baju hitam, celana jeans keringetan. Asal bau. Lah bener kan, lu ada aja deh cowok keringetan ya bau dong. Pakai parfum kan. Oh iya. Itu tambahan lagi satu lagi untuk teman-teman, jangan lupa pakai parfum biar wangi, biar kayak abis mandi terus setiap saat gitu ya. Terus selanjutnya tadi pakai kemeja, masih sama nih pakai polo shirt juga, tapi bisa ditambah dengan kardigan. Terus celana hitam nih. Ini gue pakai celana hitam, kurang kardigan berarti. Kurang kardigan dan nanti deh. Ganti deh ya kan. Tapi kardigan itu setahu gue lebih banyak dipakai sama cewek. Sebenarnya cowok tuh bisa pakai kardigan. Bisa. Balik lagi kalau lu pede, lu bisa. Lu cakep gitu. Ada satu menurut gue ya, terakhir banget. Gue nggak tahu kenapa kalau misalkan gue ngeliat cowok pakai baju ini, gue ngerasa cowok tuh ganteng banget. Banget beneran. Pakai apa nih? Kemeja batik, baju batik, celana hitam atau celana jeans itu ganteng banget loh. Terus ke kondangan. Tapi serius emang cowok kalau pakai itu cantik apa namanya ganteng. Maksudnya gue itu selera lu gitu. Tapi kalau menurut lu gimana, lu kalau pakai batik selain merasa bangga gitu? Gue kalau pakai batik gue nggak pede kalau misalkan gue nggak tahu kenapa nggak pede sama baju-baju yang lengan panjang deh. Gue nggak pede karena nggak tahu kenapa kayak nggak cocok di gue nya. Gue akan membuat lo menjadi pede. Oke. Gue akan membuat lo menjadi pede. Apakah lo akan memberikan gue batik? Kita lihat aja nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Giving Out Something More Unique. Welcome back sama gue Desta di Giving Out Something More Unique. Nah, Desta sendirian di sini karena tadi Dimas berjanji akan merubah penampilannya gitu ya. Karena tadi kan juga gue udah ngasih tuh tips, trik dan juga hal-hal yang bisa menambah kegantengan Dimas nih ya secara fashionnya gitu kan. Nah, nanti Dimas bakal nemenin gue juga, tapi dia masih ganti baju. Nggak tahu deh dia udah selesai atau belum deh nih. Dimas, sini dulu. Kalau misalkan menurut Sobat Yuji, gimana nih penampilannya? Lebih oke nggak? Lebih oke? Lebih oke? Kok dikit sih, kan saran dari gue. Bagus. Oke nggak? Oke. Kalau gue sih makanya agak lebih pede, karena gak jauh-jauh dari warna kesukaan gue hitam. Terus juga walaupun lu bilang merah, tapi menurut gue ini pink ya. Ini masih kontroversi gitu. Tapi walaupun dia pakai pink, menurut gue pinknya juga rada dope, nggak yang terlalu glowing banget. Dan bukan magenta juga ya? Bukan magenta juga, terus juga bukan kuning stabilo, itu yang paling tidak, itu pasti gue blacklist. Selain Dimas yang merubah penampilannya, kita juga mau menampilkan beberapa referensi cara berpakaian yang menarik, cucok meong dan juga ganteng pastinya. Ini outfit kampus ya? Outfit kampus. Nah ini ada beberapa teman-teman dari mahasiswa Gunadarma juga yang punya jurusan apa, penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Ini yang pertama ada Andriansyah Putra Pratama. Jadi dia dipanggilnya Andriansyah. Dia ini kalau ke kampus, kalau dari foto yang gue lihat ya kan, dia itu pakai kaos hitam, basic hitam ya. Kan tadi prinsipnya kalau cowok udah pakai kaos hitam tuh gampang gitu ya kan. Nah, kalau si Andri ini pakai kaos hitam, terus juga rompi warna army, pakai celana jeans, kan? Jadi dia pakai kaos, terus pakai rompi, terus dia pakai celana jeans hitam, terus bawa tas bahan warna coklat. Oke, tas bahan. Sepatu kets putih, abis itu ditambah aksesoris men. Ada gelang. Ada kacamata. Ada jam.
Yang kedua ini ada Ilal Hafilah Hans. Jadi outfitnya kalau dari foto kelihatan kece banget, dia pakai kaosnya itu basic putih. Kalau tadi kan si Andri CS gue itu kan pakai basic hitam kan, kalau ini basic putih. Basicnya putih. Terus ditambah sama kemeja flanel yang kotak-kotak itu. Terus juga kalau misalkan anak-anak kampus zaman sekarang tuh pakai kemeja kanvas, itu juga masih. Kanvas ini kan kanvas. Iya itu, iya bahannya kurang lebih kayak gitu lah ya. Gitu. Sebutnya kanvas, cuma gue gak ngerti bahannya. Maksudnya banyak juga yang pakai kemeja kanvas, itu juga salah satu tren juga di anak kampus tuh banyak. Jadi pakai kaos oblong dalamnya, putih, tan belang-belang, tau gak sih? Benar. Terus pakai kemeja kanvas. Terus dibuka gitu kan? Terus dibuka juga namanya? apa? Kancingnya kak. Kancingnya, iya. Jadi nggak dikancingin. Jangan lupa ditambah sama sepatu sneakers. Nah sekarang tuh bukan mahasiswa sih, kayak emang semua orang kelihatan kece kalau pakai sneakers ya. Iya. Ya sih, nggak tanpa melihat umur gitu. Bener. Ya. Padahal aku nggak pernah pakai sneakers. Tanpa ngeliat brand, tanpa ngeliat umur, yang penting lo nyaman dan lo suka. Iya. Gitu. Betul. Nah selanjutnya cowok ganteng selanjutnya ini ada Imam Hanafi. Nah Imam Hanafi ini juga dari komunikasi juga. Nah kalau si Imam tuh pakai kaos ya kan, kaos basic putih, terus dia pakai kemeja lengan pendek, digulung dikit, terus pakai terus pakai celana bahan, pakai sepatu sneakers. Tapi yang beda dari si Imam ini, dia tuh membawa tote bag gitu. Oh, ini banyak nih. Biasanya nih guys, kalau anak kampus tuh yang basis Bogor tuh banyak yang pakai tote bag. Gitu ya, di kereta gitu ya. Tuh, dari Bogor nih. Karena menurut gue fashion anak-anak Bogor tuh kayak lebih nyentrik sedikit. Mirip-mirip dan bukan mirip ya. Maksudnya mirip dalam kelompok mereka. Iya. Gitu. Misalkan Bogor tuh mahasiswa dari Bogor tuh punya cirinya sendiri gitu. Benar. Terus juga si Imam ini nggak lupa pakai aksesoris kayak kacamata, terus juga gelang, terus pakai belt, ikat pinggang gitu. Jadi dia tuh kaosnya dimasukin ke celana dan celananya itu pakai belt. Abis itu dibalut dengan kemeja yang dibuka. Nah itu tadi tips dan juga trik, dan juga kita udah ngasih rekomendasi mengenai fashion cowok ya yang bisa diikutin. Ya pasti juga teman-teman mungkin banget di lemarinya nih ada yang namanya kaos polos, terus juga jeans, terus juga denim. Maksudnya celana hitam, celana chino itu kan pasti ada, dan juga sepatu pasti ada lah ya. Tinggal gimana caranya teman-teman mencari referensi lebih banyak lagi mungkin. Ya sebenarnya kesimpulannya gini, dari tips yang kita kasih itu nggak ada pakaian yang harus brand apa, harus bagus apa, harus mewah apa. Justru kita memberikan tips itu yang sederhana banget, yang pastinya barang-barangnya nggak sulit lo dapetin gitu. Kayak kaos oblong biasa pasti itu udah bisa menjadi fashion juga, asal lo padupadankan dengan sesuatu yang cocok. Betul. Mungkin episode kali ini kita baru memberi sebuah informasi tentang fashion. Besok gak ada yang tahu, kita akan memberikan sesuatu yang lebih unik lagi. Betul banget. Karena kita setiap minggunya atau setiap episode kita punya tema yang pastinya masih kita rahasiakan, atau itu seru banget. Bener banget. Nah biar tahu harus nonton lagi minggu depan ya. Gue Dimas cabut. Gue Desa cabut. Kita di acara Gimmick, Giving Out Something More Unique. Bye.